satu sosok yang mengaku dirinya Yesus. Nih, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya, tunggu itu ya, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah. Nih toh, ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Saulus sudah tahu dia Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sosok cahaya itu mengaku-ngaku dirinya adalah Yesus. Sementara dalam Lukas 21 nomor 8 kata Yesus, ciri dari si penyesat itu dia akan datang memakai nama Yesus dan mengaku-ngaku dirinya adalah Yesus. Nih, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Jadi yang datang menemui Paulus dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5 itu adalah si penyesat. Dia si penyesat. Sikit lagi dataku sikit lagi toh ini. Matius 24 ini. Matius 24. Sikit lagi dataku ini. Nomor 23 sampai 24 nih. Nih. Ini data yang kedua ini. Ini. Data kedua ini. Apa kata Yesus? Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias Kristus ada di sana. Apa kata Yesus? Janganlah kamu percaya. Sebab banyak Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Berdasarkan satu lagi nih toh, Kisah Para Rasul 11:26 ini. Kisah Para Rasul 11 ini. Kisah Para Rasul 11 ini terakhir ini, data terakhir 26. Ini data terakhir ini. Berdasarkan bertemu dengan si penyesat, Paulus itu mendeklarasikan Kristen. Tahu ini, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun namanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Berdasarkan pertemuan dia dengan si penyesat yang dikatakan Yesus, Paulus itu mendeklarasikan Kristen. Bahkan dalam Lukas 21 nomor 8 tadi, Yesus mengatakan, "Jika kau ikuti dia, kenapa itu malah mengikuti Paulus?" Silakan dibantah itu, silakan dibantah bibelnya itu, silakan dibantah. Tidak ada yang membantah bibel, tidak ada. Jadi gini, itu murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, bagaimanakah akhir zaman nanti? Itu akhir zaman. Murid Yesus bertanya, bagaimana nanti akhir zaman itu? Nanti di akhir zaman dia Bang Wahyudi. Dengar dulu, nanti di akhir zaman banyak yang mengaku Yesus dan banyak yang nabi-nabi palsu, itu di akhir zaman. Tetapi ketika Paulus bertemu dengan Yesus, itu belum akhir zaman, bro. Di mana datanya? Di mana datanya Yesus mengatakan di akhir zaman? Mana datanya? Oh ini ya, ini ya. Itu murid Yesus bertanya, bagaimanakah akhir kesudahan nanti? Bagaimanakah akhir kesudahan nanti? Itu artinya akhir zaman, bro. Jadi, tengok ini lagi ya. Ini nggak ada akhir zamannya. Ini tanda si penyesat yang ketiga. Hari kesudahan itu. Tanya ke murid Yesus kepada Yesus. Nah, ini tanda si penyesat yang ketiga ini toh, ya. Tanda si penyesat yang ketiga itu. Jangan dibantah lah bibirnya. Belum selesai. Ini yang ketiga, itu bilang akhir zaman kami. 2 Yohanes 1 nomor 7. Apa kata Yesus? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Sekarang aku tanya itu, Yesus itu datang sebagai manusia atau Tuhan? Tunggu, belum selesai aku. Jangan kau ngomong. Belum selesai aku. Yesus itu datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Ya dulu, belum selesai kita ngomong. Kau jangan ngomong. Yesus menurut pemahaman iman itu, Yesus datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Dengar dulu.
murid-murid Yesus itu bertanya, bagaimanakah hari kesudahan Nabi? Terus Yesus berjawab, Nah, itu yang saya bahas. zaman Itu bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanyakan, menurut itu pemahaman iman itu Yesus itu datang sebagai Tuhan atau Aku sebagai mau menjawab manusia? yang tadi dulu. Aku mau menjawab yang tadi dulu, Pak Ustaz. Ini kalau Ya ini sama korelasinya tentang si penyesat juga. Ini tentang si penyesat juga loh itu. Menurut iman itu Yesus itu datang sebagai manusia atau sebagai Tuhan? ya Allah itu datang sebagai manusia. Kalau dia datang di Saya sebagai tidak manusia, Saya nggak tanya Allah, saya tanya Yesus. Yesus itu datang ke dunia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? sebagai manusia lah. Berarti dia awalnya Oke, kan manusia. sebagai Berarti manusia. Sebagai manusia. Oke, sekarang saya tanya, Tuhannya itu siapa? Yesus Kristus. Nah, kata Yesus kalau kita nggak percaya dia manusia itu penyesat. Di sini Yesus mengatakan dia manusia. Yang nggak percaya dia manusia, dia si penyesat dan antikristus. Gimana yuk? Dengar dulu. Yesus Ya. Kristus datang sebagai, berarti dia awalnya itu bukan manusia, sebagai manusia. Ya, sebagai manusia. Sekarang aku tanya, Tuhan itu siapa? Yesus datang sebagai manusia. Jadi Tuhan itu siapa? Jadi Tuhan itu siapa? Yesus datang sebagai manusia. Yesus datang sebagai manusia. Sekarang saya tanya, menurut iman itu, Yesus datang ke dunia sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Yesus datang, Allah itu datang sebagai manusia, itu Yesus Kristus. Tetapi ketika Oke. malaikat Tuhan Berarti dengar dulu. Yesus- Malaikat dengar dulu. Malaikat Tuhan mengatakan ketika Yesus lahir di mana namanya? Di Bethlehem. Malaikat yang berkata, malaikat berkata, telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Iya, berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus datang sebagai Dengar dulu. manusia. Sekarang aku tanya sama itu, dalam iman dan pemahamanmu, Yesus itu datang sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Oh? Itu? Itu? Tunggu. Sebagai Tuhan atau sebagai Nanti aja, manusia? besok lagi. Jadi nggak bisa. Ya, jadi Aku harus bilang. ini toh ya, aku ngomong dulu itu ya, itu Carolina ya. Itu Carolina, dengar itu Carolina ya. Tunggu. Sampai kapanpun kalian gak akan pernah berhasil ketika menjadikan Yesus itu Tuhan. Tuhan yang ada pada kalian itu adalah Tuhan-Tuhanan yang dihadirkan oleh pemikiran Paulus itu sendiri. Datanya Mak Paulus, datanya di Roma 14 nomor 9. Ketuhanan dari Yesus itu hasil konsili dari Paulus itu sendiri. Nih. Ya, Paulus yang milih Yesus jadi Tuhan, cobalah. Itu Tuhan-Tuhanan itu. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Besok lagi dilanjutkan. Menjadi- rame. Aku lagi di warung. menjadi Tuhan. Paulus lah yang menjadikan Yesus itu Tuhan. Itu mau menyembah pada sosok yang dipilih oleh Paulus. Teman, pada catatan sejarah Paulus itu nyembah pada Yesus. Berat teman-teman. Kalau kalian menolak ini, berarti yang kalian tolak itu Bible kalian sendiri. Makanya saya katakan berkali-kali, nggak ada Kristen yang sanggup lawan aku. Baru kamu cocoknya Kristen loh, balik lagi aja. Oh malu lah, aku punya Tuhan nggak berjalan, aku pulang nggak aja. Nah mungkin lah.
Aku punya bapak nggak bercelana aja malu. Punya abang nggak bercelana malu. Punya anak nggak bercelana di muka umum malu. Masa aku harus bangga punya Tuhan nggak bercelana? Enggak. Karena mau aku punya Tuhan nggak bercelana, enggak aja. Mulutmu kok bilang, iya betul lah. Kutu tapping lo teman-teman. Kan mau nggak punya bapak nggak bercelana? Mau nggak? Siapa di antara kalian yang mau punya bapak nggak bercelana? Siapa? Hah? Ada yang mau punya bapak nggak bercelana? Ada. Nah, nggak ada kan? Sekarang aku tanya, ada nggak di antara kalian yang mau punya Tuhan nggak bercelana? Ya hidup itu pilihan, ya malu lah. Jangan kau tawar-tawarkan aku gitu loh. Malu lah. Masa bertuhan tapi Tuhan yang nggak bercelana? Dalam Kejadian 3 saja, ketika Adam memakan buah larangan itu, buah pengetahuan itu, tahu Adam dia nggak bercelana, ditutupinya badannya, tutupinya kemaluannya dengan daun. Malu dia. Masa Tuhan nggak bercelana? Itu logika sederhana. Oke, ada yang minta naik kayaknya ini. Oh nih, ini si Aisyah ini. Halo Aisyah. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ya. Nanti dulu lah ukhti, aku baru dulu lagi mulai. Yuk silakan. Adik Oten yang mau naik silakan. Nanti dulu lah ukhti Aisyah, aduh. Enggak, dia orang Palestina itu tuh bang, Palestina Suriah itu. Baru aja mulai pak. Kan tidak dulu kan. Oke, kita cari lagi ya. Kita cari lagi, ada Boru Batak ini coba ya. Boru Batak. Ada Penontonnya, Cuk. Bapak Reno. Siapa lawanku nih? Jennifer. 2 lawan 2 ya. Jadi temanmu. 3-3 lawanku ya. 3-3 ya. Temanmu. 3-3 lawanku ya. Ya. 3-3 lawannya, gas. 3-3 lawannya. Aku 3 lawan 1, kayak mana? Ayo. Ya, gas. Ayo, silakan. Berat sekali Bapak Kalian ini ya. 3. Kalian 3, aku sendiri. Ya, terima lah. Penontonnya Ya? 300. Iya. Tapi Penontonnya 300. tapi nanti kalau kalian kalah, Bang, kalian membaca penonton ya. bapak sebelah guys, pindah kemari guys. Dari mana ada? Kenyataan Dari itu mana Anda ada. tahu? Bahkan sampai sekarang bekas kuburannya ada, perjalanan penyalipan ada, sampai kalau nggak salah 12 titik persinggahan penyalipan sebelum Yesus mati di kayu salib. Bahkan sampai ada dalam kitab kami mengatakan sampai Maria memberikan minum buat Yesus karena sudah memang kecapean, kelelahan memikul salib tersebut. Kalau ditanya sama teman-teman, apakah Yesus itu mati? Ya benar adanya mati. Karena dibuktikan setelah hari ketiga bahwa kebangkitan itu dari liang kubur di mana batu setelah terguling, di hari ketiga Tuhan Yesus menampakkan diri kepada, lupa saya memang lupa kalau ditanya ayat-ayat, mohon. Tidak semua itu yang diamini atau diiyakan oleh Yesus itu nggak ada. Tetapi kenapa ketika Yesus dituduh
penyesat tidak diakui. The religion objects were engaging in divine worship of idols, and therefore their ruling is of idol worship. Incidentally, Kamu lahir dari orang tua, dari